لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما صام الصائمون وأفطر الله أكبر كلما صلى المصلون فكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس أما بعد فالله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الحاضرين jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barakah ini, pada hari Idul Adha al-Mubarak, alunan takbir terdengar dari seluruh penjuru dunia, mengalir dari lisan seorang hamba yang penuh dosa dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memohon keridhaannya agar supaya semua apa yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal baginya hingga bermanfaat kelak di yaumil akhir ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha tidak akan pernah bisa dipisahkan dari sejarah seorang manusia yang sangat mulia. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya. Manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tinggi luar biasa. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pujian yang indah tak terkira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Ibrahim adalah seorang hamba dan pemimpin yang lurus, taat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun minal musyrikin. Enggak pernah sekalipun di dalam hidupnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Syakiran li an'amih, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah turunkan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ijtabah, Allah pilih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasulnya, sebagai utusannya, wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus supaya bisa menjadi contoh bagi orang setelahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, tambah lagi pujiannya dalam lanjutan ayat yang setelahnya, wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepada Ibrahim kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh Ibrahim di akhirat nanti termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sampai-sampai ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala karena mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya untuk supaya mengikuti jalan hidup yang pernah ditempuh oleh Ibrahim alaihissalam. Di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaik", kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya semuanya,
Anittabi' millata Ibrahim. Ikuti cara hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikuti manhaj hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikuti millata Ibrahim hanifa, yang lurus kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin. Sungguh Ibrahim alaihissalam senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin, puncaknya Allah subhanahu wa ta'ala mengikrarkan di dalam Al-Quran, mengambil beliau sebagai Khalilullah, mengambil beliau, menjadikan beliau sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Lalu cara hidup seperti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ikuti, untuk kita ambil pelajarannya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka ma'asyiral hadirin, kalau kita tadabburi, kalau kita merenungkan banyak sekali kisah hidup Nabi Ibrahim yang Allah jadikan abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua. Paling tidak, insyaallah di kesempatan yang mubarak ini kita ambil 2 kisah hidup Nabi Ibrahim yang kita harapkan selepas kita meninggalkan musalla salatul Id, kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah hidup Nabi Ibrahim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hukuman dan azab yang ditimpakan oleh Namrud laknatullahi alaihi. Ketika Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari Namrud, Nabi Ibrahim berazam kepada dirinya sendiri, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah hidup Nabi Ibrahim, beliau berikrar kepada dirinya sendiri, inni wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Beliau ikrar kepada dirinya sendiri, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku akan berhijrah menuju apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayahdi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada saya. Maka hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau hijrah, beliau kurang lebih ketika itu berumur sampai usia 87 tahun. Ketika beliau berumur selama sampai 87 tahun, beliau belum dikaruniai seorang anak. Beliau belum punya seorang anak sehingga beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Allah berikan dalam lanjutan ayat yang tadi, doanya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bayangkan selama hidup sampai berumur 87 tahun belum dikaruniai anak, senantiasa berdoa, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sampai ketika berumur 87 tahun doa tadi diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan di ayat lanjutannya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak laki-laki yang tampan rupawan, kelak dewasanya akan menjadi orang yang halim, akan menjadi orang yang sabar luar biasa. Aduhai jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua mana yang tidak gembira 87 tahun menanti kehadiran seorang anak, tiba-tiba langsung datang kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaman yang lahir anak laki-laki yang putih bersih tanpa rupawan lagi. Hati orang tua mana yang tidak senang untuk menyambutnya. Lahirlah seorang anak yang memang betul-betul tanpa rupawan, halim, sabar luar biasa. Dialah yang diberi nama oleh Ibrahim alaihissalam dengan nama Ismail. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar orang tua mendambakan kelahiran seorang anak yang luar biasa. Ketika anaknya lahir, timbul rasa bahagia yang luar biasa di hati Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi menjadi kekasih Allah, tidak boleh ada yang lebih besar di hati Ibrahim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika lahir seorang anak yang diidam-idamkan selama 87 tahun, ketika timbul rasa gembira di hati Ibrahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengujinya, supaya mengukur lebih cinta mana Ibrahim alaihissalam, apakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kepada anak yang diidam-idamkan selama hidupnya.
Maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa sang anak masih yang dalam usia susuan beserta istrinya Sayyidah Hajar, dibawa ke sebuah tempat, dibawa ke sebuah lembah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzi zar'. Diperintahkan dibawa ke sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tandus, gersang, bebatuan, tidak ada pohon, tidak ada air. Bahkan kata para ulama, wallahi, hewan buas pun enggan untuk tinggal di sana karena tidak ada tanda kehidupan sama sekali di sana. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim, bawa anak dan istrimu ke sebuah lembah yang tandus, gersang, tidak ada tanda kehidupan di sana. Nama kota itu dulu diberi nama dengan sebutan Makkah, yang mana sekarang kita kenal dengan sebutan Makkah. Wallahi, pada masa itu gak ada orang sama sekali, gak ada orang sama sekali, bahkan hewan pun gak mau tinggal di sana karena tandusnya yang luar biasa. Tetapi Ibrahim alaihissalam, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun berat, dibawa anak yang diidam-idamkan masih dalam usia susuan, dibawa oleh Ibrahim beserta istrinya ke tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul hadirin, ketika sampai di kota Makkah yang disifati oleh Allah dengan tandus gersang luar biasa, sesampainya di sana Ibrahim hanya memberi bekal beberapa butir korma dan sekantong air saja. Bekal itu cukupkah untuk melewati dahsyatnya kota Makkah yang apabila panas teriknya luar biasa tanpa ada apapun di sana? Tetapi karena perintah Allah dilakukan oleh Ibrahim. Berkata Ibrahim, wahai istri tercinta, aku tinggalkan kamu dan anak kita di tempat ini. Ada beberapa butir korma dan ada sekantong air. Istrinya tercinta mendengar apa yang diutarakan oleh Ibrahim, kaget luar biasa. Ibrahim, engkau mau meninggalkan saya di tempat yang seperti ini tanpa ada siapapun dan apapun juga di sini? Ila man taqiluna. Kalau begitu siapa nanti yang akan menjamin keselamatan kami? Ibrahim, pikir baik-baik dulu. Ibrahim alaihissalam karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap teguh hatinya. Ditinggalkan istri tercinta dan anaknya oleh Ibrahim alaihissalam. Baru berjalan beberapa langkah dikejar lagi oleh istrinya Hajar. Diambil lagi tangannya seraya berkata, suami tercinta, tega kamu tinggalkan kami berdua di tempat yang seperti ini. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, wallahi, kalau ujian ini dibebankan kepada kita, tidak akan ada yang sanggup untuk mengerjakannya. Tapi karena cintanya kepada Allah begitu luar biasa, kalah apapun juga, Nabi Ibrahim bergeming dan tetap berjalan. Jalan beberapa langkah lagi dikejar lagi oleh istrinya. Ibrahim, tega kau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun kepada istri dan anaknya. Kenapa? Khawatir, kata para ulama, seandainya menoleh, khawatir hatinya menjadi ada rasa kasihan, dibawa pulang lagi istri dan anaknya. Sehingga Nabi Ibrahim SAW tidak menoleh, hanya bisa meneteskan air mata. Terakhir Bapak dan Ibu dirahmati Allah, ketika tidak ada jawaban Nabi Ibrahim, istrinya mengajukan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini laksana embun yang menyiram hati Ibrahim alaihissalam. Apa pertanyaan istrinya? Wallah, iman yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Sayyidah Hajar dalam kondisi yang luar biasa seperti itu. Terakhir yang jadi pertanyaan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, Allahu amuraka bihadza. Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami berdua di tempat ini? Maka mendengar pertanyaan yang luar biasa tadi, Ibrahim baru menjawab, na'am, ya, Allah yang memerintahkan saya meninggalkan kamu berdua di tempat yang seperti ini. Apa jawaban Ummu Ismail? Jawaban keimanan yang luar biasa besar, jawaban teguhnya iman yang sungguh besar dari Ummu Ismail. Jawabannya tidak lebih, kata para ulama, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami, tinggalkan kami sudah, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga kami berdua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iman yang luar biasa besar ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Bagaimana ketika menghadapi perintah dari Allah, apapun yang terjadi tetap dijalankan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ummu Ismail. Karena ketetapannya yang luar biasa,
Maka kisah hidup ini pun Allah akan abadikan mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai yaumina hadza. Ma'asyiral hadirin, pergi Ibrahim alaihissalam. Ketika berlalu beberapa gunung terlewati oleh Ibrahim alaihissalam, beliau Ibrahim melihat apa yang dikerjakan anak dan istrinya. Bagaimana cara bertahan hidup anak dan istrinya. Melihat Nabi Ibrahim ke arah mereka berdua, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari meneteskan air mata, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allah. Ibrahim hanya bisa menangis memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, kami tinggalkan sebagian keturunan kami dan istri kami di tempat yang tandus gersang, tidak ada penghuni sama sekali. Rabbana liyuqimus shalah, hanya untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah, agar supaya mereka bisa beribadah kepadamu ya Allah. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah. Saya mohon kepada Ibrahim, jadikan hati manusia nanti condong untuk datang kepada keduanya, yang mana keduanya sekarang sendirian di kota Makkah. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah. Jadikan hati orang-orang nanti condong untuk datang kepada keduanya. Ma'asyiral hadirin, uqsim billah, doa Allah diijabah oleh Allah. Sekarang semua orang yang ada di dunia ini yang mengaku beragama Islam, hatinya condong untuk datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, karena ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, lalu apa yang dikerjakan Umma Ismail? Korma sudah habis, air nggak sampai 1 hari sudah habis, air susu sudah mulai kering, anak Ismail kecil sudah mulai menangis. Fitrah seorang ibu tidak tega membiarkan anaknya menangis. Ditaruh anaknya di sebuah tempat. Kemudian beliau Umma Ismail melihat mana ada bukit yang tinggi di sana. Didekatinya ada bukit Safa. Maka beliau Sayyidah Hajar, beliau naik ke bukit Safa dalam rangka untuk mencari adakah kabilah yang lewat yang bisa dipanggil untuk dimintai tolong, ataukah dia dari kejauhan akan melihat adanya air di kejauhan supaya dia bisa datang ke sana untuk mengambil air. Ketika naik ke bukit Safa tidak didapati apa-apa, turun. Ketika turun didapati anaknya menangis, semakin kencang Ismail menangis, maka semakin kencang juga mujahadah Sayyidah Hajar. Maka dia berlari ke bukit satu lagi, mana tinggi, dilihatnya ada bukit Marwa di sana. Naik lagi bukit Marwa untuk melihat adakah kabilah yang lewat atau adakah air di sana. Naik ke bukit Marwa tidak didapati apa-apa, turun lagi. Balik lagi sampai naik ke bukit Safa. 7 kali beliau bolak-balik pergi untuk mencari pertolongan bagi Ismail yang menangis. Tiba-tiba ma'asyiral hadirin, tidak didengar lagi tangisan Ismail. Sang ibu menjadi khawatir terjadi apa-apa kepada anaknya. Ketika didekati Ismail alaihissalam, wallahi disebutkan oleh para ulama, bahkan diceritakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi Ismail kecil sambil beliau menggigit ibhamnya, menggigit jempolnya, keluar air di sana. Sehingga beliau minum air luar biasa dari sana, dan di ujung kakinya tiba-tiba merembes air. Ketika Umma Ismail melihat ada rembesan air, dikerok tanah tadi, sehingga muncullah sumur Zam-Zam yang airnya sampai hari ini bisa dinikmati oleh seluruh orang yang pergi untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji di sana. Semua karena barakah daripada Umma Ismail. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu Umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, karena beliaulah sumur Zam-Zam akhirnya menyemburkan airnya sehingga bisa dinikmati dari dulu sampai hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, wallahi apa yang dikerjakan oleh Sayyidah Hajar dan Ismail ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah, menjadi syariah untuk sa'i meneladani apa yang dikerjakan oleh Sayyidah Hajar, sa'i antara Safa dan Marwa sebanyak 7 kali dalam rangka untuk meneladani Sayyidah Hajar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala begitu muliakan beliau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, ditinggal anak tercinta dan istrinya. Ketika berlalu beberapa tahun, Ismail sudah tumbuh menjadi pemuda yang dewasa, gagah, bisa mencari nafkah dirinya sendiri. Ibrahim alaihissalam diizinkan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan Ismail. Masyaallah hadirin, takhayyal ma'ana. Coba bayangkan sekarang kita bersama-sama.
Seorang ayah yang berpisah dengan anaknya berpuluh-puluh tahun sekarang diizinkan untuk bertemu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihissalam gembira luar biasa, antusias untuk pergi menjumpai putra tercinta yang ditinggalkan semenjak kecil dahulu di sebuah lembah yang tandus gersang di sana. Maka berjumpalah dua orang manusia, ayah dan anaknya, menumpahkan segala rindu di sana. Timbul bahagia lagi di hati Ibrahim alaihissalam. Ma'asyarul hadirin, konsekuensi menjadi kekasih Allah, tidak boleh ada yang lebih besar di hati Ibrahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allah berkenan menguji Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang lebih dahsyat daripada ujiannya yang pertama. Ketika Ibrahim sudah menumpahkan rasa rindunya bersama anaknya, baru beberapa hari berjumpa, Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang Allah sebut dengan bala'ul mubin, dengan ujian yang luar biasa dahsyat. Sampai-sampai kalau ada orang yang dibebankan perintah seperti Ibrahim, wallahi tidak akan ada yang bisa untuk mengerjakannya. Karena yang besar dan dahsyatnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail sudah berusia dewasa bisa mencari nafkah sendiri, Ibrahim mendapat wahyu dari Allah. Qala inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Allah. Baru beberapa hari berjumpa setelah ditinggalkan, sekarang dapat perintah yang lebih dahsyat lagi. Apa perintahnya? Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami anni adbahu. Saya mendapatkan perintah dari Allah di mimpi saya. Perintahnya luar biasa besar. Inni adbahu, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ayo, sekarang kita lihat apa pendapatmu. Masyaallah hadirin, apa jawaban yang keluar dari lisan Ismail, seorang anak yang ketika baru lahir disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghulamin halim, dengan anak yang sabar. Ketika orang tuanya berterus terang kepadanya, Ismail, aku ingin menyembelihmu karena ini perintah dari Allah. Fanzur madza tara. Apa jawabanmu wahai Ismail? Apa jawaban Ismail alaihissalam? Allah pertunjukan keimanan yang luar biasa dari Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kata Ismail alaihi salam, ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar. Kalau itu perintah dari Allah, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sekalipun itu perintah untuk menyembelihku, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku Ismail, wahai ayahku, termasuk orang-orang yang sabar dengan perintah Allah. Maka ma'asyarul hadirin, keduanya sudah membulatkan tekad pada tanggal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berangkatlah dua orang ini, Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dari kota Makkah menuju ke daerah Mina. Jaraknya kira-kira kurang lebih 10 km. Berangkat dari Makkah sengaja untuk pergi ke daerah Mina supaya menjauh dari istrinya tercinta, agar supaya ibu Ismail tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian abadikan, falamma aslama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kedua-duanya sudah berserah diri kepada Allah, dibawa Ismail ke Mina. Ismail kemudian mengutarakan kepada ayahnya, ayahku, bagaimana apabila engkau menutup mataku sekarang, agar supaya engkau tidak bisa melihat mataku, sehingga engkau kemudian bisa timbul rasa iba kepadaku, tidak jadi memenuhi panggilan Allah. Tutup mataku. Kalau sudah kau tutup mataku, baringkan aku telungkup di atas sebuah batu supaya engkau juga tidak melihat wajahku, agar engkau tidak timbul rasa iba di sana. Maka permintaan ini dituruti oleh Ibrahim alaihissalam. Ditutup wajah Ismail, dibaringkan di atas sebuah batu dengan telungkup. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Allah. Ketika dua-duanya berserah diri, Ismail alaihissalam dibaringkan di atas sebuah batu. Wa tallahu lil jabin. Allah dibaringkan di atas sebuah batu. Pisau yang tajam siap untuk
menyentuh kulit Ismail alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah dua-duanya berserah diri, Ismail dibaringkan di atas sebuah batu. Diayunkan pisau tepat di atas leher Ismail alaihissalam. Sekali tidak robek leher Ismail, bahkan tidak luka sedikit pun. Ketika Ibrahim alaihissalam akan mengayunkan yang kedua kalinya, maka datang seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadainahu ayya Ibrahim. Seruan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Jangan kau teruskan lagi pisaumu untuk menggorok leher Ismail alaihissalam. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah panggil Ibrahim, hasbuk, cukup. Bukan maksudku untuk menyuruh kamu menyembelih Ismail. Qad saddaqta ru'ya. Engkau sudah membenarkan perintahku yang datang dalam mimpi, itu saja tujuanku. Qad saddaqta ru'ya. Coba, enggak usah kamu sudah lagi. Kamu benarkan saja mimpi itu sudah cukup bagiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qad saddaqta ru'ya. Engkau sudah membenarkan perintah, itulah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah nanti aku akan balas orang-orang yang berbuat ihsan seperti ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim, ujian ini bukan ujian main-main. Ini ujian yang berat sekali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berat, luar biasa, dibutuhkan keikhlasan dan keimanan yang luar biasa. Tapi kau lalui ini semua dengan sempurna, wahai Ibrahim. Cukup, gak usah Ismail kamu sembelih. Wafadainahu bidhibhin azim. Allah ganti Ismail dengan seekor kambing, langsung diturunkan oleh Allah dari syurga untuk mengganti Ismail. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ibrahim, kisah ini akan aku abadikan sampai yaumil qiyamah. Semua orang yang mengaku beriman kepada Allah harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala menutup kisah Nabi Ibrahim tadi dengan pujian yang luar biasa. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan senantiasa ada padamu, wahai Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah hadirin. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih orang yang kita cintai. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih anak-anak kita. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyembelih udhiyah, hewan kurban. Gak Allah perintahkan untuk menyembelih anak kita karena Allah tahu kita gak akan mampu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Gunanya untuk apa? Darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Cuman Allah pengen tahu seberapa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih cinta mana kita? Apakah dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah harta kita yang sedikit? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang punya iman seperti imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang perintah Allah dan Rasulnya untuk menyembelih hewan kurban, kita bersegera di sana karena itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hani'an lakum, kabar gembira bagi antum semua, karena antum sekarang berada pada hari yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita alaihi afdhalus salatu wat taslim, beliau bersabda, afdhalul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumul qarn. Sebaik-baik hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaumun nahr, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hari di mana kita bersegera untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah yaumun nahr, hari penyembelihan ini. Thumma yaumul qarn,
kemudian hari setelahnya, hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah. Karena kita berada pada hari yang paling baik, maka bersegeralah untuk mengerjakan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik kebaikan yang ada pada Yaumin Nahr adalah menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam amalan fi yaumin nahr ahabbu ila Allah." Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari Nahr paling dicintai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ihrakid dam, selain menumpahkan darah-darah hewan kurban. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Nahr ini. Jadi ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan selepas kita selesai dari salat Id ini kita bisa kembali ke rumah-rumah kita. Masih ada tanggal 10, besok 11, 12, 13 kesempatan kita untuk menjalankan sunnah Nabi Ibrahim AS untuk ihrakid dam al-udhiyah, untuk mengalirkan darah-darah hewan kurban sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk pemantasan diri kita di hadapan Allah, supaya kita bisa disebut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil contoh suri tauladan dari Nabi kita Ibrahim AS. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hewan korban yang sebentar lagi akan kita alirkan darahnya sebagai bentuk pemantasan diri kita di hadapan Allah, sehingga kita layak dan pantas untuk bisa dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin at-tahirin wa ala ashabihi uril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمهن وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا مجاورة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. اللهم ارزقنا مجاورة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir saya pribadi mengucapkan Aidikum Sa'id, Aidikum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum.